Sobat Kanal, siapa yang pernah melihat kakek neneknya semakin menua dan berpikir mereka gampang sakit-sakitan karena memang sudah tua? Benarkah ada yang disebut sakit tua? Sebenarnya, apakah komplikasi masa tua dapat dicegah? Frailty atau kerentanan pada lansia merupakan kondisi kemunduran fungsi berbagai sistem fisiologi tubuh seiring dengan pertambahan usia, sehingga timbul kurang mampu mengatasi stresor akut sehari-hari. Tanda dan gejala kerentanan pada lansia bisa kita amati dengan adanya 7L, yaitu lemah, letih, lambat, lemot atau penurunan fungsi kognitif, linglung atau sedenter, limbung atau gangguan keseimbangan, dan lunglit atau penurunan berat badan. Apakah benar bahwa kerentanan pada lansia merupakan sesuatu yang mutlak atau tidak dapat dihindarkan? Seiring dengan bertambahnya usia, memang semakin tinggi kemungkinan lansia mengalami kerentanan. Sekitar 10-20% orang berusia 70-80 tahun dan 30-40% usia di atas 80 tahun mengalami kerentanan yang ditandai dengan gejala 7L tersebut. Meskipun presentasenya terbilang banyak, tetapi angka ini juga menunjukkan bahwa kerentanan lansia dapat dicegah atau setidaknya diminimalisasi dampak negatifnya. Sebelum masuk ke langkah pencegahan, kita perlu mengenali beberapa faktor risiko yang memengaruhi kerentanan lansia. Beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan kerentanan pada lansia diantaranya meliputi perokok, tingkat pendidikan dan kondisi sosioekonomi yang rendah, penyandang kondisi kronis seperti diabetes, penyakit paru obstruktif kronis, demensia, osteoartritis, dan lain-lain. Selanjutnya, penyintas stroke, perempuan, dan pribadi yang terisolasi secara sosial. Lansia yang memiliki predisposisi tersebut cenderung lebih rentan mengalami kondisi seperti efek samping obat, resiko jatuh, disabilitas, rawat inap, hingga kematian. Meskipun demikian, individu yang memiliki faktor resiko tersebut bukan berarti mereka telah divonis untuk mengalami masa tua yang lebih rentan. Faktor lingkungan dan gaya hidup memainkan peran yang besar dalam membentuk lansia yang sehat dan kuat. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, aktivitas fisik yang cukup sangat penting untuk dilakukan. Rekomendasi WHO terhadap hal ini adalah dengan melakukan aktivitas fisik intensitas sedang, setidaknya 150 menit per minggu, yang dibagi menjadi beberapa sesi latihan. Libatkan setidaknya 2 sesi latihan resisten. Prinsip dari aktivitas fisik ini adalah menjaga kekuatan otot, keseimbangan, daya tahan, dan mobilitas supaya tetap optimal. Kedua, diet sehat dan seimbang merupakan hal yang esensial. Cara mudah untuk memastikan keseimbangan asupan nutrisi adalah rekomendasi isi piringku, yaitu pembagian porsi di setiap makan, yang terdiri atas setengah piring sayur dan buah, 1/4 piring protein, dan 1/4 piring karbohidrat kompleks. Ingat, semakin tua dan melambatnya metabolisme, bukan berarti porsi makan dapat berkurang drastis. Tetaplah menjaga jumlah dan kualitas makanan,
untuk mempertahankan fungsi tubuh tetap optimal. Ketiga, terus lakukan stimulasi kognitif. Komponen stimulasi yang dilatih bisa melibatkan memori, fungsi eksekutif, atensi, bahasa, dan persepsi visual spasial. Meskipun sebagian lansia akan pensiun di suatu hari, tetaplah menjaga keaktifan dengan terus belajar dan bermain untuk mencegah penurunan kognitif demensia. Keempat dan yang terakhir, jagalah kualitas hubungan sosial. Lansia yang merasa kesepian apabila akibat terisolasi akan rentan mengalami stres dan depresi. Kondisi stres kronis tersebut juga merupakan faktor resiko dari berbagai penyakit. Dengan demikian, penting untuk hidup di tengah lingkungan sosial yang mendukung. Hal ini bisa didapat dari keluarga, teman, ataupun komunitas. Tentunya, sekarang Sobat Kanal sudah paham bahwa meskipun kerentanan di masa lansia umum terjadi, banyak hal yang dapat kita lakukan sedari muda untuk menciptakan hari tua yang sehat. Apabila berumur panjang, tentunya kita ingin menghabiskan masa tua dengan kondisi fisik semaksimal mungkin. Setelah menonton video ini, semoga Sobat Kanal tidak lagi mewajarkan bahwa usia tua identik dengan badan yang rentan. Tentunya akan jauh lebih baik lagi jika Sobat Kanal bisa turut mengedukasi orang-orang tua di sekitar Sobat Kanal, sehingga menciptakan hari tua yang lebih sehat dan bahagia untuk mereka. Jika Sobat Kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui tentang informasi ini. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.